Dia bilang gue gak suka lagi sama yang cewek dadanya kecil. Ya gara-gara payudaranya kecil. Bukan itu. Ya, salah satunya itu. Waduh. Dari situ gue sakit hati. Sakit gitu. hati. Karena dia mau apalagi solusinya kalau bukan operasi gitu kan. Oh, operasi payudara ini akibat perlakuan yang tidak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan di video kali ini kita masih lanjut membahas tentang masalah mantan Gubernur Jawa Barat ya, Pak Ridwan Kamil yang tersandung kasus yang sangat menghebohkan akhir-akhir ini ya. Kemarin di video terakhir kita sudah mengulas tentang salah satu video yang terblow up ya ke media. Dan salah satu pakar telematika itu dapat kiriman dari media ya, dan beliau menganalisisnya dan beliau menyampaikannya ada di video kita sebelumnya ya, kalian bisa cek di video sebelumnya. Dan yang mengejutkan di video kali ini kita akan bahas ternyata bukan cuma satu video, aduh ada dua video ya, dimana selengkapnya ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk kita langsung nonton aja ya di TikTok ya. Yuk kita buka, let's go ya. Kita mulai dulu dari perkembangan kasus ini ya. Tapi belum bersedia. Oh iya kak. Tuh. Kira-kira bisanya hari apa ya kak? Di tanggal 10-11 gitu ya. Nanti diinfoin lagi ya. Soal yang rekaman itu mungkin asli atau palsu Enggak, sih? itu editan itu Al ya. AI ya? Mau apa itu? Itu bukan suara saya. Kak Lisa sendiri baru berani speak up, alasannya kenapa sih kak? Nanti aja kalau itu. Udah, aku itu dulu aja ya. Oke. Pokoknya apa yang statement Ayu Aulia itu, dia itu fitnah ya. Gitu. Apa yang disampaikan itu semuanya fitnah. Karena dia itu tidak tahu apa-apa dan dia juga pernah menjalin hubungan sama bapak. Oke, sebelum kita bahas video yang heboh ya, dua video nanti akan dibahas pakar telematika yang lain, yaitu Pak Roy Suryo ya, tentang videonya Lisa Mariana ini. Cuman sebelum masuk ke pembahasan video pribadi tersebut, kita ini ada sebuah video yang memperlihatkan saluran telepon ya. Jadi antara pihak ini ya, intens investigasi ya, wartawan begitu ya, menghubungi, dan ternyata Lisa berencana akan ada press conference nanti tanggal, kalau nggak tanggal 10 tanggal 11 ya, ditunggu aja ya. Dan di sini walaupun dia nggak mau menjawab banyak, cuman ada satu hal yang ditekankan ya, tentang Ayu Aulia ya, yang bilang ada dua sih. Yang satu tentang Ayu Aulia ya, yang bilang itu Ayu Aulia itu ya bohong lah ya, fitnah lah ya, gitu ya, menurut Lisa. Dan menurut Lisa, Ayu Aulia juga ya tadi seperti kalian dengar ya, ya dia kenal duluan sama Pak RK sebelum sama Lisa gitu ya. Dan menurut Lisa ya, kemarin sudah kita bagikan videonya ya, menurut Lisa itu Ayu Aulia juga ada hubungan spesial dengan Pak RK. Waduh, ini makin seru ini ya. Dan yang kedua, poin yang kedua tadi Lisa bilang kalau yang kan ada dua nih rekaman audio, yang ada tuh rekaman audio antara Lisa dan RK, itu Lisa membantah ya, itu bukan suara dia, itu editan atau AI ya, kalau suara teleponnya ya. Tapi kalau videonya gimana? Kan ada tuh tersebar videonya Lisa ya. Nah ini cowoknya siapa? Apakah Pak RK atau bukan? Nah itu nanti akan dibahas ya oleh pakar telematika Pak Roy Suryo. Sebentar, ini kita lanjut ke video berikutnya ya. Yuk. Ternyata ya benar, feeling gue dia cheating, dia selingkuh. Nah ini kayak gitu. video kenang-kenangan. Kita lihat aja. Lagi dia bilang udah deh kita udahan aja. Terus dia bilang gue gak suka lagi sama yang cewek dadanya kecil. Jadi diceraiin hanya gara-gara payudaranya kecil. Bukan itu. Ya, salah satunya itu. Waduh, pemirsa bincang-bincang, ada ya laki-laki kayak begitu. Terus jadi setelah itu apa yang kamu rasain? Dari situ
gue sakit hati. Sakit hati. Jujur gue sampai save money gitu kan, sampai gue makan tuh gue irit karena dalam hati gue cukup diam. Tapi gue nabung itu sampai gue irit banget. Gue pengen banget ya udah deh, mau apa lagi solusinya kalau bukan operasi gitu kan. Oh, jadi ceritanya ini para bencong lovers di rumah, Bencong lovers. Gue gak mau menafikin, Bo. Jadi lu tuh operasi payudara ini akibat karena mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari mantan suami kamu. Jadi kamu tuh sekarang melakukan operasi itu akibat itu. Iya. Oh, jadi merasa kayak ada dendam nggak sih sama laki-laki itu apa gimana? Waktu itu sempat ada rasa dendamnya. Cuman ada satu teman baik gue nih. Teman baik gue, dia ngomong gini, lu jangan jadi orang pendendam, lu sakit hati boleh, tapi lu tunjukin who I am. Tunjukin aja. Ya, bahwa lu bisa gitu tanpa dia. Nah, akhirnya ini sebelum divorce gue cerita ya. Jadi waktu itu kita apartemen tuh studio lah. Gitu. Di situ ada nyokap bokap gue. Ternyata ya benar. Ini cuman sekilas saja bahwa di masa lalunya Lisa itu seperti ini guys ya. Jadi mungkin ini sebelum bertemu Pak RK mungkin ya, sebelumnya mungkin karena masih kecil. Oke lah, kita lanjut ya. Kita bahas ke video. Roy Suryo membeberkan hasil analisisnya terkait video syur yang diduga diperankan oleh selebgram Lisa Mariana. Roy Suryo menegaskan, analisis yang dilakukannya murni bersifat teknis dan ilmiah, tanpa unsur politis. Diketahui, LM tengah terlibat polemik dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Namun sama sekali tidak terlihat sosok RK dalam dua video tersebut. Jadi dua video ini merupakan hal yang terpisah sama sekali dengan kasus yang sekarang sedang viral, ungkap Roy Suryo kepada Tribun News. Jumat, 4 April 2025. Roy Suryo menegaskan, meskipun tidak tertutup kemungkinan hasil analisisnya akan bisa saja berpengaruh secara tidak langsung terhadap kasus LM dan RK, ia menekankan kembali analisis ini terpisah secara teknis dan ilmiah. Roy Suryo menjelaskan, pemain pria dalam video syur itu merupakan seorang dengan ras Asia berusia sekira 25-30 tahun. Ada kemungkinan pria tersebut merupakan keturunan, berkumis, dan memiliki tato di sekujur tubuh atas. Roy Suryo membeberkan hasil ini ya, analisisnya. salah satu pemberitaan dari Tribun ya tentang Pak Roy Suryo yang mengatakan dua video syur tersebut ya, dan durasinya apa itu 4 menit ya. Nah, menurut Pak Roy itu kalau ceweknya itu identik ya, tapi kalau cowoknya itu kayaknya bukan, seperti itu ya. Tapi ada berita lainnya lagi, kita saksikan dulu. Sama, ini Tribun tapi Tribun Jateng. Pakar telematika KRMT Roy Suryo membeberkan hasil analisisnya terkait video syur yang diduga diperankan oleh selebgram Lisa Mariana. Roy Suryo menegaskan analisis yang dilakukannya murni bersifat teknis dan ilmiah tanpa unsur politis. Diketahui Lisa Mariana tengah terlibat polemik dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun ia mengatakan sama sekali tidak terlihat sosok RK dalam dua video tersebut. Sehingga ia menjelaskan dua video ini merupakan hal yang terpisah dengan kasus yang saat ini sedang viral. Roy Suryo menegaskan meskipun tidak tertutup kemungkinan hasil analisisnya akan bisa saja berpengaruh secara tidak langsung terhadap kasus Lisa Mariana dan RK. Ia menekankan kembali analisis ini terpisah secara teknis dan ilmiah. Download Tribun X Ya, sekarang. sama ya, intinya ini dua case yang terpisah ya. Ada video syur, ada perselingkuhan. Dengan RK itu mungkin terpisah menurut Pak Roy ya. Karena Pak Roy tidak melihat tanda-tanda ciri-ciri Pak RK di dalam video tersebut gitu ya. Oke, kita lanjut ke penjelasan lebih lengkap mungkin ya. Dari video shoot Nih ya, kita dengerin yang berdurasi, baik-baik ya. dua video ini berdurasi hampir Oke. 4 menit Lebih, 4 menit lebih. Itu seperti apa? Ya, jadi saya menerima permintaan untuk menganalisis ini, dan memang karena saya melakukannya secara profesional, ya, jadi artinya saya harus menganalisis itu dengan benar-benar ilmiah, ya gitu. Jadi artinya benar-benar ilmiah itu apa?
ya saya harus meneliti dan tanpa harus memikirkan faktor-faktor politik ya. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa ini sosok yang diduga LM itu sekarang lagi ada kasus dengan mantan pejabat ya, sebut saja RK, itu saya tidak perlu melihat itu gitu. Atau saya tidak melihat itu sebagai faktor yang mempengaruhi. Apa atau tidak ada itu, atau bahkan hasil analisis nanti berguna untuk kasus itu atau tidak, itu tidak kita persoalkan. Yang jelas video itu memang sudah saya teliti. Keduanya memang 4 menit 28 detik, hampir identik waktunya, dan sama-sama berasal dari satu lokasi yang sama. 4 menit 28 detik ya. Kalian yang belum punya bisa cari, itu banyak ya di Telegram ya. Lokasinya adalah sebuah hotel gitu ya, dengan kamar yang tipenya standar gitu ya. Ada nakasnya, ada lampu dindingnya, ada hiasan ornamen di belakang bednya gitu ya, kotak-kotak gitu. Dan memang pelakunya kebetulan adalah sepasang manusia ya. Yang satu cowok, usianya kira-kira 25 sampai 30 tahun ya, dan kebetulan ini ciri khasnya ada dia hampir seluruh badannya dari depan itu bertato semuanya. Kemudian ceweknya yang diduga adalah LM ini memang kemudian selain wajahnya kemudian saya periksa pakai face recognizer, kemudian saya analisis matrik untuk melihat porsi tubuh dengan nanti faktor pembanding, foto-foto pembanding, itu dia juga punya ciri-ciri khusus berupa beberapa tato. Ada yang di bawah dada, ada yang di punggung, ya, ada yang di samping-samping atas dan lain sebagainya. Pun tatonya banyak. Dan kalau yang wanitanya karena itu diduga adalah LM, maka saya komparasikan tadi dengan foto-foto pada IG yang bersangkutan. Nah, itu yang ada. Jadi artinya saya memeriksa karena saya diminta untuk memeriksa itu, dan memang bagaimanapun juga hasil periksaan telah saya ini itu harus bisa saya pertanggungjawabkan gitu. Jadi artinya saya statement ini adalah memang ini ilmiah ya, teknis tanpa ada faktor politik sama sekali ya, dan ini memang silahkan digunakan kalau ada pihak-pihak yang memerlukannya. Misalnya apa? Misalnya ada yang keberatan dengan peredaran video itu. Bisa jadi LM-nya keberatan. Ya, bisa jadi gitu ya. Terus kemudian dia kemudian melakukan penuntutan terhadap orang yang menyebarkan. Bisa, karena itu masuk dalam undang-undang ITE. Ya, gitu. Makanya kalau kemudian setelah orang menonton tayangan kita ini, wawancara kita, terus misalnya ada yang bilang, Mas, kirim dong fotonya gitu. Nggak mungkin saya melakukannya itu, karena itu akan jadi kasus gitu. Dan memang sudah sejak dulu saya mempertahankan legacy daripada undang-undang ITE itu, orang jangan sembarangan mengirimkan video atau foto atau bahkan video yang punya dasar pornografi. Tapi kalau kemudian LM-nya misalnya menuntut kepada pihak penyebarnya, nah nanti bisa ditelaah ya gitu. Apakah dari situs penjualan atau situs Flamingo official itu kapan itu diakses, kemudian kan kalau situs itu berbayar profesional semacam itu biasanya dia punya log ya, punya catatan untuk kemudian siapa pelanggan yang bisa akses, kemudian mendownloadnya, dan itu nanti akan bisa dilacak kok gitu. Artinya nanti kapan itu diedarkan pertama kali, kapan itu download. Tapi kan juga menjadi pertanyaan karena biasanya situs itu adalah menerima gitu ya postingan atau bahkan sosok yang bersangkutan lah yang sengaja quote and quote menjual foto atau videonya ke sana ya, maka jadi lucu kalau kemudian yang bersangkutan keberatan misalnya kok itu beredar gitu. Oke, jadi dijelaskan Pak Roy Suryo, video tersebut itu diunggah di situs yang berbayar guys ya, dan tentunya video itu secara secara teknis itu dijual ya, seperti itu ya, dijual ya, intinya untuk menghasilkan uang ya. Dan menurut Pak Suryo ini memang orang yang ada di video tersebut ya, kalau memang itu salah satunya LM, itu bisa memperkarakan ya kalau ada orang yang menyebarkan ya. Makanya Mas Dwi juga nggak berani nih, banyak yang minta link ya. Jadi kalau menyebarkan tuh bisa, itu kena undang-undang ITE. Cuman menurut Pak Roy ya akan menjadi lucu kalau itu memperkarakan, sedangkan dia sendiri dengan sengaja memposting di situs tersebut ya, dengan yang artinya resikonya udah tahu ya bakalan kesebar ya. Ya walaupun situs tersebut
mungkin kan ada embel-embelnya lah ya, privasinya mungkin websitenya tuh tertutup, hanya pelanggan aja. Tapi kan namanya pelanggan bisa mendownload, ya akhirnya kesebar juga kan. Kayak gitu ya. Yuk lanjut. Kenyataannya Nah itu artinya gini, ya kalau itu kalau itu tidak ada dalam situs yang profesional, mungkin kita bisa mempertanyakan, mungkin itu kebocoran dari sebuah data pribadi, itu banyak kan gitu. Karena orang kemudian dulu ada kasus pasangan itu ya, GA dengan Abu waktu itu ada di Medan, itu kan mereka memang tidak memamerkan foto itu keluar, tapi kan pribadi ya, di HP pribadi gitu. Ada salah teknis di antara mereka ketika kemudian mereka ingin ngirim gambarnya tapi dikirimnya ke cloud. Nah ketika di cloud, nah bocorlah, karena kan banyak sekarang orang yang bisa membongkar cloud itu kan banyak. Dibongkar cloudnya, beredarlah foto itu. Atau misalnya dulu kasus yang lama banget yang masih sangat legend ya, LM juga, tapi singkatan dari Lunmai waktu itu ya, kasusnya 15 tahun yang lalu. Itu kan kejadiannya gara-gara video itu dimasukkan atau di save ke dalam komputer di Sanggar, grup bandnya waktu itu PP, sebelum menjadi yang sekarang ya, sebelum N itu PP, kemudian udah menjadi rahasia umum katakanlah di situ, tapi kemudian ada sound engineer-nya yang kemudian mengcopy gambar itu, kemudian dari situ dia menyebarkan. Nah itu kan dia kena undang-undang ITE, tapi si artisnya yang cowok R ya, itu kan tidak kena karena dialah yang kemudian mengkopikan dari gadgetnya dia, waktu itu masih pakai Nokia Communicator, ke dalam PC, waktu itu masih pakai PC. Jadi artinya orang yang kemudian menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya gambar-gambar ini, yaitu memang kalaupun nanti ada pihak yang berkeberatan, atau misalnya nanti aparat menggunakan form B untuk kemudian, karena ini misalnya menimbulkan keresahan, menimbulkan kegaduhan di masyarakat, memasuki unsur pornografi, ya tentu saja data-data ini termasuk lokus deliktinya di hotel atau identifikasi itu bisa digunakan. Tapi kalau untuk penegasan, kalau video itu adalah beredar memang tahun mundur ya, di tahun mundur sebelum adanya beredar kasus. Oh jauh ya, artinya kasus ini kan juga kalau ya saya tidak bisa menutup telinga dan menutup mata ya, mendengar juga kan bahwa konon kasus ini ada yang dipertanyakan, itu ada angka tahunnya 4 tahun gitu ya, 4 tahun yang lalu itu yang didebatkan gitu ya, karena konon ada 4 tahun, ada apalah, ada uji DNA atau apa gitu. Nah kalau lihat dari postingan yang ada di IG tentang yang bisa teridentifikasi adalah tato tadi, itu terjadi awalnya adalah 2021, ya berarti ini adalah memang sebelumnya gitu, sebelum tahun 2021 gitu. Jadi artinya beredarnya pada tahun itu, jadi bukan beredar sekarang gitu lah. Artinya kejadiannya sebelumnya lagi, kemudian itu sudah kemudian diposting pada saat itu, belum ada kasus yang sekarang menyeruak atau merebak. Kalau bisa lihat penegasan, berarti bisa dibilang itu video aslika atau seperti apa dalam persenannya? Ya, kalau dalam persennya saya katakan 99,9%. Saya tetap tidak mau menggunakan 100% karena kita manusia biasa, tidak luput dari kesempurnaan. Itu adalah video benar adanya atas sosok RM yang bersangkutan. Ya, hanya dengan catatan nanti kalau misalnya diperlukan keterangan yang lebih detail lagi, perlu uji fisik terhadap yang bersangkutan untuk memastikan apakah tato bergambar laki-laki yang disebutnya ayahnya itu kapan. Ya, kalau dari situ udah clear. Ya, karena kalau dilihat dari Instagramnya, memang ada leapfrog ya, loncat kata gitu, peloncatan waktu yang dia tidak urut gitu semuanya. Nah, karena meskipun beberapa bisa kita urutkan, tapi kan ada juga yang dia mungkin, ya itu kan terserah orang ya. Orang di IG itu kan memposting foto lama, foto baru kan nggak ada aturannya, boleh-boleh aja gitu, sesuka-sukanya dia gitu. Jadi dia bisa saja memposting di tahun 2023 foto tahun 2020, dia bisa saja memposting tahun 2021 foto tahun sebelumnya. Tapi kan nggak mungkin dia memposting di tahun ini foto yang dia lakukan beberapa tahun kemudian. Gitu. Berarti penegasan bahwa itu 99%? Ya, itu adalah LM, sosok LM. Dan meskipun juga harus dikatakan saya tidak memeriksa laki-lakinya,
ya gitu. Dan ini bukan hasil AI, bukan, tetapi adalah ini adalah mungkin kelengahan mereka gitu. Tapi kalau kelengahan nggak juga sih, karena kan foto itu ada di situs profesional dan dibuat dengan, nah ini penting, dibuat dengan kesadaran mereka. Karena ada pada salah satu videonya di menit keempat lebih itu cowoknya mengatur posisi handphonenya, kemudian setelah itu ceweknya masih tanya itu sudah direcord belum? Gitu. Udah kok, gitu, yakin. Nah, jadi mereka sadar betul kalau mereka melakukan perekaman itu, dan bahkan ketika itu bisa diakses di salah satu situs Flamingo Official, itu berarti ya mereka sadar kalau itu memang terbuka untuk kepentingan bukan publik ya, tapi untuk kepentingan pelanggan tertentu. Berarti kalau untuk kepentingan pelanggan berarti ada indikasi kayak jual beli. Nah, itu nanti biar aparat yang melakukan. Karena saya memang tidak atau belum perlu melihat ke situs Flamingo-nya ya. Gitu. Kalau itu kemudian dicek, kan bisa jadi orang yang kalau mau melanggan ke sana pun harus membayar, harus mengeluarkan sejumlah uang. Itu kan berarti ada timbal baliknya. Ya, biasanya begitu orang ya. yang kemudian memposting ke sana bisa jadi menjualnya gitu loh. Nah, kalau enggak kan sebenarnya bisa LM minimal atau keduanya itu memprotes gitu. Kok bisa video saya ada di sana gitu misalnya gitu. Bisa jadi alibi nggak sih, maksudnya alasan mereka ketika nantinya video itu beredar luas. Nah, sekarang agak lucu gitu. Kalau itu beredar luas dan itu bukan konon. Kalau dari hasil telaah teknisnya itu memang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Kemudian kalau sekarang baru ribut, ya itu kan aneh. Gitu. Nah, harusnya dari dulu kalau itu ada kan mereka bisa aja gitu. Ya, tapi bisa jadi mereka bikin alibi atau ngaku, baru tahu sekarang gitu ya. Setelah itu beredar itu. Nah, kalau tahu sekarang dilihat nuntut nggak? Kalau mereka nuntut kepada situs yang bersangkutan, nuntut kepada yang punya layanan itu, ya berarti memang mereka tidak berkeinginan itu untuk beredar. Tapi kalau mereka tidak berkeinginan, mohon maaf saya harus bilang, mereka sadar kok itu mengambil gambar itu. Jadi ada hal yang tidak continue gitu, ada hal yang tidak sepakat kalau ternyata itu tidak nyambung antara yang satu sepakat setuju, yang satu tidak setuju kalau itu dipublish. Mas Rio, ketika orang sadar tidak sadar dari video ini udah 11 menit lebih ya. Jadi itu tadi ya mengenai jual beli, ya mungkin nanti ranahnya pihak lain ya, itu ya pihak yang berwajib itu ya, kalau memang nantinya ada kelanjutannya ya, tindak lanjutnya ya. Cuman kalau masalah alibi, bisa saja itu beralibi sebenarnya pihak LM, yaitu dengan alibinya misal nih, saya nggak merasa mengupload tuh di itu ya situs tersebut ya, jadi dia bisa melakukan gugatan ke situs tersebut. Tapi kalau memang nggak ada ya berarti memang dengan sengaja mengupload, kan seperti itu ya. Dan sedangkan kalaupun sekarang ini baru memperkarakan, ini sebuah hal yang janggal juga menurut Pak Roy, karena udah terjadi 4 tahun yang lalu tersebarnya maksudnya ya. Ini ngerekodnya kapan nggak tahu, yang jelas tahun 2021 itu udah terupload di sana ya. Itu dan heboh, banyak yang tahu sekarang. Ya bisa jadi juga kan, tidak menutup kemungkinan juga kalau LM nggak tahu ya. Contoh dia koleksi pribadi nih, ternyata ada share sama temennya yang mengunggah ke situ, kita juga nggak tahu ya. Cuman peluangnya kecil banget ya menurut Pak Roy ya, kemungkinan besar dengan ya sengaja lah kayak gitu ya. Mungkin ada unsur finansial, cuman yang boleh menyimpulkan nanti pihak yang berwajib ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pendapat netizen ya tentang kasus ini. Ini seru nih. Dia mengenai ya video ham-ham yang sangat jelas banget. Saya izin stitch videonya, jadi saya harus jelaskan. Oke, ini dari akun TikTok Maria Lauta. Ini kalau ngomong pelan banget guys ya, fisik-fisik. Jadi kalian naikin dulu volumenya ya, naikin ya supaya jelas nanti omongannya ya. Video apa yang dimaksud? Takutnya ada yang belum tahu ya. Jadi ada video beredar di X. Video yang diduga merupakan video asusila antara LM dengan seorang laki-laki. Banyak orang menduga itu adalah video LM dengan
kangkung. Padahal bukan, Besti. Laki-laki yang ada di dalam video itu adalah laki-laki bertato, tapi yang pasti bukan tato suaminya. Jadi siapakah laki-laki itu? Saya juga tidak tahu. Tapi harus saya jelaskan ya, bahwa video itu dibuat juga jauh sebelum LM sama Kangkung gitu. Untuk maksud apa Kangkung dia itu buat RK ya? video itu saya juga tidak tahu. Mungkin ada yang meminta, mungkin juga buat koleksi, saya nggak ngerti. Terus kok saya tahu kapan video itu dibuat? Karena saya ada bisik-bisik tetangga. Biasalah, tetangga tesok bisik-bisik geningan. Seperti itu ya. Jangan minta link sama saya nggak mau ngasih. Soalnya itu bisa masuk UU ITE. Sekian dan terima kasih ya. Semoga jangan ada lagi yang berpikiran bahwa itu videonya si LM melakukan wow sama Kangkung ya. Itu bukan. Ini kasus yang berbeda. Ini mau ditindaklanjuti sama hukum ya terserah, mangga ya. Mau diramein mangga, enggak juga nggak apa-apa ya. Seperti itu. Tapi buat saya ya, saya mikir, nah hanya dipikir asa diulang tahunkan pisan si LM teh ya, meni se-Indonesia termasuk saya ya menggibahkan dia gitu. Saya mulai berpikir gitu, apakah saya akan berhenti mengulang tahunkan dia atau tidak ya, karena rada-rada enak gitu. Sebenarnya mah gitu tajud. Dia Ya, pada intinya ya seperti Pak Roy bilang tadi ya, kalau ceweknya itu identik ya 99,9% lah ya itu LM. Cuman kalau cowoknya itu Pak Roy tidak menemukan kemiripan ya, karena bahkan kata Mbak Maria Lauta tadi juga tidak mirip dengan suaminya. Itu siapa lagi kita nggak tahu ya. Oke guys ya, sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya ini kita akan bahas bahwa LM akan menyiapkan press conference ya, konferensi pers ya, yang mana itu ada yang spill nih, ada yang spill. Salah satu orang yang membela LM nih ya, yang lagi gencar membela LM, itu di story IG-nya nge-spill tuh sesuatu yang bikin kita bertanya-tanya. Kayak ada screenshot gitu ya, capture dari sebuah video call, dan ada tulisan-tulisan yang bikin kita itu bertanya-tanya, apakah itu video call antara Lisa dengan RK ya, dan itu bisa menjadi apa, apakah itu akan menjadi bukti pamungkas yang dipegang Lisa? Kita nggak tahu juga. Oke. Nanti di video berikutnya kita akan bahas dan kita akan tunjukkan tuh spillnya itu, capture-nya itu ya, dan juga banyak lagi ya kita akan bahas ya di video berikutnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.